السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali mengaruniakan kepada kita nikmat yang patut untuk kita syukuri, di mana kita bisa kembali duduk bersama dalam majelis ilmu yang kita yakini sebagai pertemuan iman yang menjanjikan kemuliaan, pahala, kebaikan yang sudah sering kita dengarkan keterangan-keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ketenangan, rahmat, keberkahan, bahkan pengampunan dosa bagi orang yang semangat menghadiri dan memeriahkan pengajian. Yang lebih hebat dari itu, orang yang sekedar duduk membersamai temannya, sahabatnya, rekannya untuk ikut dalam sebuah majelis ilmu, entah karena hanya sekedar kebetulan atau punya hajatan lain, tetapi kemudian dia duduk bersama dalam majelis ilmu juga ikut mendapatkan kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan bahwa orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan merugikan temannya yang juga ikut hadir, meskipun tidak punya semangat yang sama. Humul qaum la yashqa anhum jalisu. Merekalah kaum yang tidak akan menyulitkan dan merugikan temannya yang ikut menghadiri kebaikan. Maka kita patut bersyukur, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah karena memberikan kenikmatan yang mungkin tidak semua dari orang yang mengaku beriman memiliki semangat yang sama, khususnya di hari-hari mulia yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana yang kita jelaskan dalam khutbah Jumat tadi. Dalam khutbah tadi kita mengutip sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, al-amal salih fiha,
yang mana beramal saleh di dalamnya ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang beriman melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mengupgrade pahala, kesempatan besar untuk menumpuk kebaikan, karena waktunya terbatas, tidak panjang, hanya 10 hari. Sehingga apa yang kita mungkin anggap sebagai sesuatu yang mahal menjadi murah untuk dilaksanakan kalau dihitung dan dibandingkan dengan pahala yang bisa dijaminkan oleh Allah. Ketika kita beli pakaian yang harganya 2 juta, sebahagian besar kita akan mengatakan ini baju mahal. Masih banyak yang lebih penting. Tapi kalau penjualnya mengatakan yang beli baju ini saya kasih hadiah umrah, baju itu jadinya murah, bahkan sangat murah, karena ada hadiah besarnya. Nah, saat ini Allah datang menawarkan kepada kita hari-hari yang agung, yang bahkan melakukan sesuatu yang sangat kecil dan sederhana sekalipun bisa lebih mulia daripada jihad. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ketentuan secara spesifik amalan apa yang dimaksudkan, karena secara umum semua kebaikan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu bisa masuk dalam kategori amal saleh. Maka ini seharusnya merubah cara kita berpikir dan memandang sesuatu, bahwa begitu masuk 10 pertama Dzulhijjah, hari ini, malam ini kita sudah memasuki itu, maka kita mesti merubah pandangan dan pikiran kita terhadap segala sesuatu yang menjadi aktivitas rutin kita. Bagaimana supaya aktivitas rutin ini bisa bernilai kebaikan. Sebab jangan sampai ada kebaikan yang kita lakukan, tapi kita sendiri tidak merasa sedang melakukan kebaikan, karena dianggap seperti rutinitas yang sifatnya autopilot. Kadang-kadang ini yang menghilangkan bobot dari kebaikan yang kita lakukan, karena kita menganggap begini memang rutinitasku, sehingga seolah-olah tidak perlu lagi dipikirkan ini bisa bernilai pahala atau tidak, karena kita menganggap ini sudah terjadi secara otomatis. Kita khawatir kalau dengan rutinitas yang model seperti ini itu tidak akan mendatangkan pahala kebaikan. Sebab amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang dilakukan karena kita mengharapkan ridho Allah, bukan karena otomatis terjadi. Sehingga suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap seseorang yang berjihad mengharapkan pahala Allah tapi mengharapkan pujian manusia?" Kata Nabi, "La syai'ala." Dia tidak dapat apa-apa.
Sahabat ini ulangi lagi, ya Rasulullah, pendapatmu bagaimana kalau ada orang berjihad, dia harapkan pahala dari Allah, itu nomor satu. Lalu dia harapkan juga pujian manusia, itu nomor dua. Kata Nabi, la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Sampai 3 kali sahabat ini bertanya, jawaban Nabi sama. Jangankan yang otomatis terjadi dan tanpa ada muatan apa-apa yang ada di dalam hati kita, karena ini dianggap sebagai rutinitas, yang niatnya baik pun ketika disandingkan dengan niat-niat yang lain bisa dirusak niat keikhlasan itu. Lalu Nabi melanjutkan, innallaha la yaqbalu min amali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali itu dilakukan murni untuk mendapatkan ridha Allah. Maka itu hal yang harus kita perhatikan juga dalam menyikapi hari-hari mulia ini adalah berikhtiar untuk menjadikan rutinitas kita ini bernilai amal saleh. Niatkan. Bukan hanya sekedar itu jadi rutinitas, tapi niatkan ini karena Allah. Karena sesuatu yang diniatkan karena Allah, itulah yang akan dicatat oleh Allah. Sesuatu yang diniatkan mendapatkan pahala Allah, itulah yang akan dicatat sebagai kebaikan. Sehingga ada orang yang mungkin selama ini hubungannya dengan istri adalah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, karena menganggap bahwa ini memang kewajiban saya sebagai suami. Lalu berjalan puluhan tahun aktivitas itu, tapi tidak pernah terselipkan bahwa saya harapkan ini dapat pahala, kebaikan dan ridha Allah dengan nafkah saya ini. Khawatirnya puluhan tahun kita lakukan itu tidak pernah bernilai ibadah, karena sekedar melakukan kewajiban tanpa diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Tidakkah ini yang kita pahami dari banyaknya hadis-hadis Nabi SAW? Ada orang yang datang bawa kebaikan di hadapan Allah tapi tidak dinilai apa-apa karena niatnya. Makanya Nabi mengatakan amalan itu bergantung pada niatnya. Kecil bisa jadi besar di hadapan Allah karena niat, besar bisa jadi kecil di hadapan Allah karena niat. Maka mulailah merubah cara pandang kita untuk menjalankan rutinitas kita minimal di 10 pertama Dzulhijjah ini, agar semua amalan yang kita lakukan bisa bermuatan amal saleh. Meskipun sekedar memindahkan duri dari jalan, meskipun sekedar memindahkan duri dari jalan. Jangan disangka kalau ada suami, mohon maaf, berhubungan suami istri dengan istrinya tidak dapat pahala, dapat pahala. Tapi mungkin suami-suami itu jarang sekali berpikir mengawali hubungan itu dengan niat mudah-mudahan dapat ridha Allah. Pokoknya kalau sudah sampai nih waktunya, tidak ada istilah niat. Padahal itu bisa jadi pahala. Sehingga ini juga pernah ditanyakan oleh sahabatnya Rasulullah, apakah suami mendatangi istri bisa dapat pahala jadi sedekah? Kata Nabi SAW, bukankah kalau seseorang melakukan bukan dengan istrinya itu dosa, maka ketika dia lakukan dengan istrinya itu pahala. Tapi kapan dia bermuatan pahala? Kalau diniatkan mendapatkan ridha Allah. Ini yang dibuka lebar oleh Nabi SAW dengan menjadikan redaksinya universal.
Ma min ayyamin al-amalu salih, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan di dalamnya, dan itu umum, amal saleh apapun, baik sifatnya hubungan kita dengan Allah atau sifatnya hubungan kita terhadap orang lain, ketika ini dalam bentuk kebaikan dan amal saleh, maka itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala hatta dibandingkan dengan jihad. Maka itu di khutbah tadi kita katakan penting untuk mempersiapkan diri. Kita tidak mau lewati hari-hari mulia lagi ini seperti tahun-tahun yang lalu, yang seolah-olah kita tidak punya motivasi mendapatkan kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping yang secara umum yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentuk amalan apa yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, di sana ada juga amalan-amalan kebaikan yang memang ada tuntunannya, dan sangat disayangkan kalau dilewatkan tanpa niat ikhlas. Di antaranya menghidupkan tanggal 9 Dzulhijjah dengan puasa dan memperbanyak doa. Jadi kita masuk tanggal 1, nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah, hari di mana ada satu tuntunan yang Nabi contohkan kepada mereka yang tidak sedang berhaji untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah dengan iming-iming pahala mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berikut juga dengan tuntunan untuk memaksimalkan diri berdoa di hari itu. Memang terjadi perbedaan pandangan ulama, dan kita memahami itu sebagai sebuah dinamika yang berkembang dalam pengkajian fikih antara menetapkan hari puasa Arafah apakah bergantung pada wukufnya jamaah haji di Makkah di Arafah, ataukah berkaitan dengan penanggalan bulan Hijriyah. Tetapi terlepas dari ikhtilaf ulama tentang itu, meskipun yang kita kuatkan itu lebih kepada penanggalan yang didapatkan dari perhitungan pergantian bulan, sebagaimana yang sering kita laksanakan selama ini, bahwa hari Arafah itu terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga di saat Nabi SAW mengatakan sebaik-baik doa adalah doa Arafah, ulama memahami itu menjadi 2 pemahaman besar kali itu. Yang satu memahami bahwa doa terbaik adalah doa yang dilakukan di padang Arafah, dan yang kedua doa yang dimaksudkan secara umum bukan hanya berkaitan tempatnya, tetapi berkaitan pada waktunya. Kapan waktunya? Yaum Arafah itu berkaitan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini yang juga kita mesti persiapkan, memaksimalkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dan bayangkan ada puasa-puasa sunnah yang mungkin lebih dari 1 hari, tapi pahalanya hanya menggugurkan dosa 1 tahun, sedangkan pahala
puasa Arafah, melaksanakannya hanya 1 hari tetapi mendapatkan pahala kebaikan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kapan lagi kita melakukan amalan sederhana yang pahalanya sebesar ini? Belum lagi jaminan doa-doa kebaikan yang bisa kita lantunkan di dalamnya, yang kalau kita mau seriusi seharusnya kita sudah memiliki list doa yang kita mau doakan di hari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, amalan kebaikan yang juga ditetapkan di dalam syariat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini berkaitan dengan hari berikutnya, di hari terakhir dari hari-hari yang mulia ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Amalan yang ditentukan dan juga menjadi amalan kebaikan dan amal soleh yang akan mengalirkan pahala kemuliaan itu adalah pelaksanaan hari raya Idul Adha, lalu setelahnya adalah melaksanakan penyembelihan. Kata Allah di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Ini 2 amalan yang dilaksanakan dan diawali pelaksanaannya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Shalli li rabbika adalah salat 2 rakaat Idul Adha, wanhar adalah gambaran tentang penyembelihan hewan kurban. Kata nahar adalah penyembelihan yang dikaitkan dengan prosesi penyembelihan onta, tetapi dipahami dalam ayat ini adalah penyembelihan binatang-binatang kurban. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dikatakan Idul Adha? Salah satu maknanya adha ini atau udhiyah atau adahi jamaknya adalah pengorbanan. Pengorbanan. Dan ini didapatkan dari tuntunan Nabi kita yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika memberikan pengorbanan terbesar beliau, dan ini menjadi pengorbanan terbesar sepanjang sejarah perjalanan umat manusia. Sehingga ini dijadikan sebuah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah pengorbanan, di mana kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntunkan untuk melaksanakan hari raya Idul Adha dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka itu para ulama menyepakati hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ada sebahagian kecil yang mewajibkan, tetapi memiliki landasan dalil yang tidak kuat. Sebab ada sebuah athar dikatakan bahwa pernah Abu Bakar As-Siddiq melewati hari itu tanpa berkurban. Sehingga dari sini dipahami bahwa mayoritas ulama memaknai kurban ini adalah sunnah muakkad. Akan tetapi ketika kita merujuk pada peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang tidak berkurban padahal dia punya kemampuan, maka kita mestinya khawatir terhadap peringatan-peringatan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan dan dia belum mau berkurban, maka jangan dekat-dekat di tempat sholat kami.
Ini jadi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa kata sa'ah dari Nabi SAW ke lapangan ini seringkali dipahami sesuai selera kita. Apa maksudnya? Bahwa kata sa'ah ini sesungguhnya mesti dipahami dengan cara mengupayakan apapun yang bisa kita upayakan untuk bisa ikut terlibat dengan kemuliaan ini. Maksudnya apa? Terkadang kita punya tabiat negatif. Begitu berkaitan dengan gaya hidup, kita mau jadi yang paling hebat. Kalau perlu utang, yang penting keren. Ada perabotan terbaru, kalamannya dicicil. Ada HP terbaru lagi teknologinya, kalau perlu utang untuk dapat itu. Sehingga seringkali ketika berkaitan dengan gaya hidup, kita laksanakan semaksimal apa yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika pun kita tidak mampu, kita paksakan diri untuk bisa mampu. Untuk apa? Untuk ditampilkan. Tapi ketika berkaitan dengan masalah kurban, tiba-tiba tidak mampu. Atau ketika pun mampu, misalnya 3, tapi dia lakukan cuma 1 dengan alasan kan tuntunannya cuma 7 orang untuk 1 ekor sapi. Jadi sudah, maka saya di tempat ini. Ini jadi sebuah persoalan tersendiri berkaitan dengan sejauh mana perjuangan dan pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini bukan hanya sekedar penyembelihan saja. Ini bukan hanya sekedar mengalirkan darah hewan-hewan itu, karena bukan itu yang sampai di hadapan Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan darahnya yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi Allah akan menilai nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan yang lahir dari amaliyah itu sebesar apa, sehingga Allah akan menilai itu dalam bentuk ketakwaan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kayaknya saya tidak bisa, berat, makin mahal binatang ini sekarang, kambing naik sekali harganya, sapi melambung tinggi harganya, kayaknya saya tidak bisa. Tetapi di sisi yang lain dia sedang cicil mobil mewah, di sisi yang lain dia sedang merencanakan untuk mendapatkan perabotan-perabotan canggih. Lalu dia mengatakan, ya Allah saya berkorban banyak. Apa yang kita korbankan di hadapan Allah? Nabi SAW terkadang ada satu fase dalam kehidupan beliau, dia tidak bisa memakan sesuatu di hari itu. Dia datang kepada istrinya sepulang dari masjid di waktu duha, dia tanya istrinya, apa yang kita makan? Tidak ada. Berarti kita puasa. Ada fase-fase seperti itu yang dilalui oleh Nabi. Ada fase di mana beliau harus mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Tetapi ketika datang hari kurban, para sahabat mempersaksikan bahwa Nabi tidak pernah ikut iuran bersama, selalu dia sendiri. Tidak pernah kita dapat hadisnya Nabi ikut iuran unta, meskipun tuntunannya 10 orang untuk 1 ekor unta. Tapi begitu Nabi berkurban unta 1 ekor untuk beliau, dan selalu gemuk, selalu gemuk. Begitu kurbankan domba atau kambing, selalu gemuk. Dan itu dipersaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi kalau mengorbankan binatang yang paling gemuk. Di satu sisi terkadang harus mengikat perutnya dengan lapar, rasa lapar, tidak bisa berasap dapurnya. Tapi di sisi yang lain ketika berkaitan dengan pengorbanan, dia menunjukkan totalitas. Tidakkah ini menjadi pelajaran untuk kita? Bahwa kita terbalik. Gaya hidup kita totalitas, pengorbanan kita
minimalisir. Nah, ini yang masih kita wanti-wanti dari hadis Nabi SAW. Sebab jangan sampai kita masuk dalam hadis ini. Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, bisa mengupayakan kelapangan itu, walam yudha'i, dan dia tidak ikut berkurban, jangan dekat-dekat di tempat sholat kami, kata Nabi. Ulama sepakat boleh berutang untuk kurban, boleh berutang untuk kurban. Yang penting dia punya gambaran tentang bagaimana membayar utang. Boleh. Kadang-kadang kita mencari yang tidak membolehkan. Ada juga ulama tidak membolehkan Ustaz utang, tapi banyak sekali cicilannya di pasar. Ini kan jadi persoalan. Ada satu daerah di Jawa Tengah, dan itu selalu viral setiap tahun. Satu desa di Banjarnegara yang setiap tahunnya ratusan sapi, ratusan kambing atau domba itu dikurbankan, sampai pendistribusiannya beberapa desa di sampingnya juga ikut mendapatkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menabung 10.000 satu hari selama 10 bulan. Mereka bukan orang-orang kaya, tapi mereka punya semangat perjuangan dan pengorbanan, terlibat di dalam nilai kebaikan ini. Bukan hanya sekedar motivasi berkurbannya, tetapi itu hari terakhir dari hari-hari mulia yang dijanjikan oleh Nabi SAW tadi sebagai amal saleh yang dilakukan lebih baik daripada jihad. Itu motivasinya. Seharusnya motivasi kita ada pada titik itu, bahwa saya mau ikut ini bukan tentang bagaimana saya berkurbannya, tapi saya mau mendapatkan kemuliaan dari hari-hari yang mulia itu. Maka itu Nabi SAW memberikan tuntunan-tuntunannya agar orang tidak sembarangan berkurban dan selalu mengambil standar minimal. Dari sini kita sesungguhnya belajar bahwa untuk akhirat Nabi ingin membuat kita mengambil standar maksimal. Kenapa ada 4 kategori binatang kurban yang tidak boleh ikut serta dalam proses kurban itu? Satu, yang buta dan kelihatan jelas butanya. Ulama menggambarkan itu, kalau ada sapi atau kambing yang mata hitamnya ini hanya sedikit dan didominasi dengan mata putihnya, itu tanda-tanda kebutaan yang jelas. Karena tidak bisa kita tanya kambing ini buta atau tidak, bisa lihat ini atau tidak, kecuali dengan 2 tanda itu. Kalau dia putih atau kalau dia jalan nabrak-nabrak tidak jelas, nah ini berarti ada masalah di matanya. Makanya Nabi katakan kategori yang pertama dari segi fisik yang tidak dibolehkan adalah yang buta dan jelas butanya. Yang kedua, punya penyakit yang jelas sakitnya. Misalnya binatang itu tiba-tiba berbulan-bulan tidak mau makan, berarti ada persoalan. Ada persoalan. Atau yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya terlihat. Dan yang keempat, yang kurus dan jelas terlihat kurusnya, digambarkan seolah-olah dia ini punya penyakit, tidak punya sumsum tulang. Ini kategorinya untuk apa? Sesungguhnya ini makna filosofisnya adalah bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, bukan asal-asalan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang terbaik,
tidak berarti harus mahal, tetapi nilai pengorbanan dan perjuangan untuk mengorbankan sesuatu yang terbaik itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang bertakwa semaksimal kemampuan, kita mesti memahami itu bukan dari standar minimal, tapi dari standar maksimal. Sudah aku upayakan Ustaz, ini jika kemampuanku apa boleh buat. Begitu dilihat ternyata masih bisa dia paksa diri. Syekh Abdullah Azzam pernah ada yang tanya kepada beliau, apa maknanya fattaqullaha mastata'tum? Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Kata Abdullah Azzam, sini ikut saya. Lalu dia berlari di tengah lapangan bersama yang bertanya ini. Lalu yang bertanya dalam hati ini, dia melihat satu putaran, dia ikut berlari, 2 putaran, sampai putaran ketiga dia melihat Syekh Abdullah Azzam ini sudah mulai kelelahan, tapi masih berlari. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa saya bertanya begini nanti ajak lagi, masih berputar terus sampai nafasnya Syekh Abdullah Azzam yang sudah mulai tidak beraturan, masih berlari lagi, hingga satu titik beliau tidak mampu berlari, beliau terjatuh pingsan. Digotonglah beliau, dirawat. Begitu tersadarkan, penanya ini bertanya, Syekh, kenapa sampai begini? Saya cuma bertanya apa maknanya fattaqullaha mastata'tum. Kata Syekh, itulah maknanya fattaqullaha mastata'tum. Melakukan sesuatu sampai titik di mana kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa, itu fattaqullaha mastata'tum. Lakukan sesuatu sampai kamu tidak punya daya lagi, kekuatan lagi untuk melakukan sesuatu, itu fattaqullaha mastata'tum. Kita kan tidak, capek-capek sedikit sakit-sakit badan tidak bisa ke masjid ini, aduh kayaknya sakit badanku, kayaknya saya sudah uzur, kayaknya ini, kayaknya itu. Kita selalu menggunakan standar minimal. Apa boleh buat? Cicilan rumah banyak, cicilan motor banyak, apa boleh buat? 1,5 saya bisa yuranku untuk kurban tahun ini. Subhanallah. Ini bukan tentang siapa mampu, siapa yang tidak mampu, tapi sejauh mana kita menunjukkan istita'ah kita di dalam bertakwa. Dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir, yang juga sering dipertanyakan di masuknya 10 pertama bulan Dzulhijjah, terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang sering juga berulang kali pertanyaan ini ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah. Ketika hendak kalian berkurban, ketika kalian masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, lalu kalian hendak berkurban, maka jangan menyentuh rambut dan kukunya. Kita mesti menguraikan ini untuk memahami dengan baik apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan. Paling tidak ada 4 pendapat yang populer di dalam memaknai ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan haram memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkurban sampai hewan kurbannya disembelih. Itu adalah pendapat dari kalangan Hanabilah, berdasarkan hadis tadi bahwa jangan menyentuh rambut dan kukunya. Pendapat yang kedua dari kalangan Malikiyah dan juga dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa sunnah dan tidak berdosa kalau dilakukan bagi orang yang ingin berkurban yang memotong kukunya dan memotong rambutnya. Dan perintah Nabi tidak menunjukkan kewajiban.
dengan beberapa qarina. Di antaranya qarina adalah bahwa pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa saya pernah menganyam tali kalung hewan udhiyah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengikatkannya dengan tangannya dan mengirimkannya, dan beliau tidak dalam keadaan berihram waktu itu, dan beliau melakukan apa yang tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berihram. Pendapat yang ketiga, dan insyaallah ini yang dikuatkan di Darul Istiqamah, adalah bahwa tidak wajib dan tidak juga sunnah orang untuk menahan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Kenapa demikian? Sebab pendapat yang ketiga ini dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini berkaitan dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan berihram. Larangan itu melekat dengan kondisi ihramnya dia. Karena orang yang sedang berihram memang tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku. Sehingga dipahami bahwa hadis itu berkaitan pada orang yang kondisinya berihram, bukan bagi orang yang tidak dalam keadaan berihram, sehingga dibolehkan. Yang keempat, dan ini pendapat yang sangat tidak populer sebenarnya, adalah bahwa yang dimaksudkan adalah tidak boleh memotong rambutnya binatang itu, tidak boleh memotong kukunya binatang itu. Dan ini pendapat yang dinilai sangat gharib, sangat sangat langka dari kalangan ulama fikih. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, sekaligus motivasi bagi kami dan para jamaah sekalian untuk memaksimalkan diri dalam memasuki dan melakukan amalan-amalan saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.